Kami dari kelas 19 2B21 Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Purwokerto. Saya beruntung ajukan sini dengan nomor induk mahasiswa 19240057. Saya dari Desa Telenor Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1940758. Saya Erlan Andi Setiawan NIM 1924047. Saya Rani Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 192411290. Besi kuliah. Pengertian sederhananya aja, ada yang tahu? Mas, ada yang tahu? Bisa tahu, Pak? Bisa tahu. Kalau ada yang tahu, jika saya tahu. Jadi nanti kita akan sosialisasi dan dialog interaktif tentang toleransi dan HAM atau hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural berajut keberagaman dan menjunjung hak asasi manusia, membangun toleransi dan kesadaran hak asasi manusia melalui edukasi dan dialog. Jadi nanti kita akan membangun antar toleransi, yaitu antar umat beragama, antar suku. Mungkin di sini ada yang mungkin ya. Jadi nanti kita akan membangun toleransi melalui edukasi dan dialog. Terus yang diharapkan dari tujuan kakak-kakak hari ini itu diharapkan Mas dan Mbak nanti paham dasar mengenai hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia itu apa sih? Toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. Jadi nanti diharapkan ya Mas dan Mbak itu saling toleransi antar umat beragama, antar agama, antar budaya, dan latar belakang sosial. Jadi saling menghargai ya. Terus selanjutnya meningkatkan kemampuan berdialog dan menyelesaikan konflik secara damai. Jadi misalkan contoh sederhananya, Mas dan di kelas 10 ini ternyata ada konflik. Biasanya kalau kelas itu SMA atau SMA kan bonus inklusif doang biasanya bantu. kan ada sinkron ternyata ada selisih nih. Misalkan ada selisih itu diselesaikan secara damai. Jadi nggak diem-dieman beberapa bulan, beberapa hari kayak gitu. Kalau bahasa gaulnya itu silent treatment. Gitu. Kata teman gengsi. Selanjutnya pengertian HAM ada yang tahu? Tanpa melihat di sini ya, ada yang tahu? Ya, well done. Mas, Mbak, ada yang tahu? Nah, pengertian HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Jadi manusia sejak lahir itu sudah memiliki hak asasi manusia, yaitu kesetaraan antara manusia satu dengan yang lain. Dalam hal berpendapat, menyampaikan keputusan dan untuk memilih agamanya masing. Itu semua syaratnya. Dicabut dan wajib dihormati serta dilindungi oleh masyarakat dan negara serta individu. Contohnya adalah hak hidup, hak atas pendidikan, dan hak menyatakan pendapat dan hak beragama. Jadi misalkan contoh ya, hak menyatakan pendapat itu misalkan di kelas ini mau musyawarah entah itu pembagian tugas piket ataupun pembagian tugas jaga koperasi itu kita punya hak untuk menyampaikan itu. Hak menyatakan pendapat, ternyata ada yang kurang dia bilang jangan malah nanti apa silent treatment ya istilahnya ya. Jangan kayak gitu. Prinsip-prinsip HAM universalitas berlaku untuk semua manusia dimanapun. Jadi kita itu universalitas itu artinya seluruh manusia itu mempunyai hak asasi manusia yang sama kayak gitu. Diskriminasi sebenarnya semua orang itu setara, jadi nggak ada perbedaan loh. Terus status segala macam itu sama kita. Ada kewajiban untuk menghormati dan menghormati orang lain. Jadi kita menghormati orang lain untuk berpendapat, beragama, dan menyampaikan kesimpulan. Sebelum kita lanjut, ada yang bingung? Tidak. Coba ada yang versi bahasanya teman-teman sendiri enggak? Dari poin-poin ini nih apa yang teman-teman tangkap gitu? Banyak yang bersuara di sini. Gimana Mbak? Mungkin ada perspektif sendiri, nggak apa-apa disampaikan aja. Menurut sudut pandang pribadi aja ya. Hak asasi manusia, Apa contoh yang paling sederhananya lah. menggunakan bahasa sendiri aja Mbak, biar lebih mudah dipahami gitu. Ya. Tapi sampai sini paham ya Mas
HAM itu apa ya? Nah, apa mas? Coba Mas. Coba apa mas? Disampaikan aja nggak apa-apa. Nah, ini tuh latihan buat nanti teman-teman bisa public speaking gitu, bicara dengan banyak orang, biar terlatih. Nanti berfungsi loh untuk langkah ke depannya gitu. Di sini tuh jenis-jenis HAM ada 3 ya. Yang pertama hak sipil dan politik itu dia sebagai kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul. Jadi kita diberi hak kebebasan tersebut. Gitu. Selanjutnya itu ada pelanggaran HAM dalam kehidupan nyata. Di sini ada yang HAM perusahaan bullying ataupun melakukan bullying, ada nggak? Nggak ada sekarang. Selanjutnya ada dampak ketika kita melakukan bullying ataupun kena bullying, perpecahan sosial, konflik, dan hilangnya rasa aman. Pengertian toleransi. Kalau tadi itu HAM, sekarang kita masuk ke toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan dalam keyakinan, pendapat, budaya, dan latar belakang tanpa kebencian ataupun kekerasan. Kalau di HAM itu buat diri sendiri, ini ditoleransi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, seperti menghormati dan menerima perbedaan pendapat. Mencegah konflik antar individu atau kelompok. Kita sebenarnya kelompok ya ini, tapi kita tidak melakukan toleransi, otomatis akan konflik antara apa sama ini pun atau satu kelompok itu semua itu bisa. Terus dicontohkan saja satu kelompok ini, kalau nggak ada semangat mungkin nggak jadi kayak gini, walaupun dadakan tugas kemarin terus malam dibuat terus hari ini praktek itu benar-benar kalau nggak ada toleransi itu nggak bisa. Dalam menentukan semangat kerjasama. Di sini ada contoh sikap toleransi. Yang pertama, itu menghargai hari raya dan ibadah orang lain. Kita kan di Indonesia itu agamanya ada berapa juga? Nah, itu tuh kita harus saling menghargai untuk hari raya masing-masing. Kayak semisal yang non-muslim gitu ya, menghargai hari raya Idul Fitri. Kayak kita nih kemarin Waisak juga kan ikut menghargai ya. Contohnya dibandingkan pas hari raya kan sepi itu. Yang umat Islam nggak boleh menghargai lah perkeluaran itu kan. Nomor 2 tidak menyebarkan ujaran kebencian. Jadi kita tidak apa ya, saya keluarga. Tiga itu ada berteman tanpa membedakan latar belakang. Jadi nggak pilih-pilih. Latar belakang apapun itu kita harus bisa menghargai satu sama lain. Terus Mendengarkan pendapat orang lain miskin beda. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Terus di sini ada pengertian multikulturalisme, itu di mana masyarakat terdiri atas berbagai budaya, suku, agama, dan kebiasaan hidup. Di Indonesia kan juga banyak suku ya, dan masing-masing itu punya kebiasaan hidupnya masing-masing. Jadi kayak Tantangan dalam masyarakat multikultural. Nomor 1, stereotip dan prasangka, diskriminasi dan intoleransi, masih ada konflik karena kesalahpahaman budaya. Untuk solusi menghadapi tantangan adalah pendidikan tentang keberagaman sejak dini. Jadi sejak TK, SD tenang terus saling menghargai keberagaman sejak dini. sudah habis ternyata. Dan selain untuk mengisi keadilan via di output nanti kita scan ini gambarnya nanti